Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1533 sampai tahun 1536. Pada saat dia melihat Cui Qiao, mata Jericho Li tertuju, orang ini juga ada di sini seperti yang diharapkan. Ketika dia melihat Cui Qiao sebelumnya, dia berpikir bahwa orang ini agak aneh, dan dia juga seorang pejuang. Dia takut dia adalah master sekte manapun. Sekarang sepertinya tebakannya benar. Saat ini, sebagian besar masyarakat yang hadir berkumpul berpasangan dan bertiga, rupanya berasal dari marga yang sama. Tentu saja ada juga sebagian orang yang berkumpul dan bertengkar satu sama lain. Antar keluarga banyak sekali rasa syukur dan dendam, terkadang pertemuan adalah pertumpahan darah. Saya khawatir beberapa dari mereka akan bertengkar jika situasinya tidak tepat. Tapi Rao seperti ini. Masih ada sebagian orang yang berjuang keras sehingga akan bertengkar jika tidak setuju satu sama lain. Apa yang kamu perdebatkan? Tidak tahu apa acaranya. Akhirnya, seseorang tidak bisa menontonnya lagi. Dia bersorak dengan marah, membuat suasana hening untuk beberapa saat. Beberapa orang yang berselisih berhenti pada saat bersamaan. Saudara bela diri Chow yang benar. Ini bukan kesempatan untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Lebih baik diam agar orang tidak melihat lelucon. Beberapa orang secara alami setuju dengannya, tetapi yang lain juga tidak setuju. Oh, kapan giliranmu bergosip tentang sekte Tianzu kita? Ini konyol. Chow Yang, dengan kekuatanmu, kamu harus mengajari kami cara melakukan sesuatu. Ironisnya, mereka berusia kurang dari 30 tahun, berwajah dingin dan nafasnya kuat. Mereka masing-masing berasal dari sekte Tianzu dan sekte Dihu. Kedua sekte ini selalu memiliki konflik rasa syukur dan dendam, sehingga ketika bertemu penuh dengan mesiu. Mereka selalu emosional, jadi wajar saja mereka tidak bisa mendengarkan orang lain menghentikan mereka. Kamu. Ekspresi wajah seseorang di sisi Chow Yang Dun tenggelam, kamu tidak ingin terlalu banyak. Kakak bela diri Chow Yang dengan baik hati menasihatimu. Jika kamu membuat masalah di sini, dan akhirnya menjadi sasaran kritik publik, dan kehilangan kualifikasi untuk menjelajahi gua, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Bah. Kamu gadis bau, kamu tahu kentut. Terserah kamu untuk memberiku pelajaran. Haha, apakah Tianzu Zongmu hilang bersama angin, atau di Humen kita hilang bersama angin? Sekte Tianzu hanyalah sekte kelas 3. Jangan pegang spanduk di sini. Mereka segera membalas, tanpa toleransi. Adik perempuan, berhenti bicara. Lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit. Chow yang melihat bahwa orang-orang ini tidak hanya tidak memasukkan minyak dan garam, tetapi anjing itu menggigit LV Dongbin dan tidak mengetahui hati orang baik. Tentu saja, dia tidak ingin membujuk mereka. Tapi, jangan katakan apapun. Chow yang menggelengkan kepalanya. Ada pula yang melihat mereka terdiam, ada yang memperlihatkan ekspresi menghina, ada yang mencibir, ada yang terlihat cuek, ada pula yang merasa kasihan. Tak lama kemudian, adegan itu kembali ke tampilan sebelumnya, berisik pertengkaran. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari sekte Wu Daozong. Mereka telah menikmati semua jenis sumber daya yang dibawa oleh sekte tersebut sejak kecil. Selain itu, mereka juga merupakan orang-orang bela diri. Secara alami, mereka memiliki rasa superioritas yang tidak dapat diyakini oleh siapapun. Tentu saja, bertemu satu sama lain adalah sebuah perselisihan. Bersikaplah baik padaku, kalian semua. Tiba-tiba, teriakan ketidakpuasan terdengar, dan suasana kembali hening. Apa yang kamu? Laozi. Ada orang-orang pemberontak yang siap melawan. Namun, kata-kata itu baru diucapkan setengahnya. Sebuah pandangan dingin menyapu, penglihatan itu segera membuatnya bersemangat untuk membuat Ling Ling menggigil, dan ke mulut kata-kata itu Leng harus menelannya kembali. Bersenandung. Menurutku kamu tidak boleh membuat kesalahan. Grup Tiandao telah mencapai kesepakatan denganmu untuk mengizinkanmu berpartisipasi dalam operasi ini, yaitu memberimu wajah, bukan memberimu wajah. Jika kamu berani menjadi liar di sini lagi, keluar dari sini. Jika Anda memiliki keberanian, biarkan patriark Anda pergi ke kelompok Tiandao untuk memprotes. Protes dengan kelompok Tiandao. Candaan. Grup Tiandao adalah organisasi yang bekerja untuk negara, dan memiliki otoritas tinggi. Tegasnya, ini milik mesin nasional. Meski beberapa sekte ini memiliki energi yang sangat besar,
namun jika memang ingin dibandingkan dengan mesin negara, mereka bukanlah apa-apa. Untuk sesaat, pemandangan itu hening. Melihat orang-orang ini akhirnya jujur, wajah pengunjung itu menjadi tenang. Suluan, bisakah gerombolan ini berhasil? Di sebelahnya, seorang pria berusia 30-an mengerutkan kening dan bergumam, saya pikir orang-orang ini basah kuyup. Saya khawatir mereka tidak mau menunda. Suluan mengerutkan kening. Saya tidak tahu bagaimana Wen Tiren menyebarkan berita dan membiarkan orang-orang ini terlibat. Aduh. Saya harap kali ini tidak akan merugikan kita. Mereka berada dalam periode yang sama dalam membuka dan membuka lembah. Meskipun ada beberapa guru surgawi yang terlibat, jumlahnya terlalu kecil. Terlebih lagi, bukan kekuatan, tetapi wawasan pribadi dan studi tentang susunan yang harus diperhatikan dalam eksplorasi ini. Jangan pikirkan itu pasti akan mempengaruhi kita. Yang lainnya juga menggelengkan kepalanya. Kelompok Tiandao mengatur agar mereka bertiga datang, tentu saja karena mereka juga mempelajari susunannya. Arai membutuhkan banyak bakat. Meskipun mereka hanya berada di level awal dalam aspek ini, mereka cukup langka. Hu Wei, kamu paling tahu tentang formasi di antara kami. Apakah kamu yakin? Su Luan mau tidak mau berkata. Aku. Hu Wei menunjukkan senyum masam. Kamu terlalu banyak berpikir. Beratku setengah dari kamu. Itu tergantung keberuntunganmu. Jangan berharap terlalu banyak. Semakin tinggi ekspektasinya, semakin tinggi pula kekecewaannya. Aduh. Apakah ini benar-benar terserah pada orang-orang ini? Su Luan merasa tidak nyaman. Kelompok Tiandao tidak peduli bahwa rahasia gua dikendalikan oleh Sekte Wu Daozong ini. Dari sudut pandang kelompok Tiandao, semakin kuat Sekte Wu Daozong, semakin bahagia mereka. Tapi itu semua di masa depan. Jika mereka mengirim begitu banyak orang kali ini dan gagal kembali, itu agak tidak masuk akal. Mata Hu Wei menyapu semua orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dan berkata, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah murid sekte kecil, tetapi tidak ada sekte besar. Saya pernah mendengar bahwa Partai Maoshan mencoba-coba susunan dan jimat. Partai tersebut seharusnya bisa mengeksplorasi rahasia gua. Maoshan telah menghilang selama bertahun-tahun. Selain itu, sekte Maoshan begitu besar sehingga jarang mengetahui rahasia ini. Su Luan memberinya tatapan pucat dan mengatakan sesuatu yang tidak realistis. Dalam operasi ini, sebagian besar sekte besar tidak datang. Hanya rahasia gua yang tidak bisa menarik perhatian mereka. Hanya sekte-sekte yang relatif lemah inilah yang akan memobilisasi orang untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Su Luan tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya Wen Tiren memberitahuku sebelumnya. Sepertinya kali ini dia diam-diam meminta bantuan ahli rahasia. Yah. Dua orang sekaligus terkejut. Sepertinya ada hal seperti itu. Tuan. Tidak mungkin. Wen Tiren sendiri adalah seorang guru surgawi. Dia bilang dia adalah seorang master. Apakah dia juga seorang guru surgawi? Hu Wei tidak dapat mempercayainya. Saya tidak tahu, tetapi apa yang diungkapkan Wen Tiren kepada saya adalah bahwa keberhasilan misi ini bergantung pada orang yang dia undang. Su Luan merenung. Omong kosong. Bab 1534. Hu Wei mengerutkan kening dan berkata, omong kosong. Apakah Goiren gila? Percayakan tugas kepada orang luar. Terlebih lagi, apakah tindakan ini dapat diselesaikan atau tidak tergantung pada kekuatan dan pencapaiannya? Anda tidak bisa mengatakan itu. Wen Tiren selalu berhati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok sangat mementingkan pendapatnya. Anda tidak dapat mempertanyakan pendapat pemimpin Hulin, bisakah Anda Su Luan memiliki pandangan yang berbeda? Kami tidak dapat menempatkannya di tempat. Semua harapan kita pada pihak luar. Terserah dia apakah kita bisa berhasil dalam tugas apapun. Ini benar-benar. Seperti apa bunyinya? Karena kita pikir kita bisa sukses dengan mengandalkan pihak luar, apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa saja? Hu Wei sangat kesal. Ini. Su Luan juga terkejut, kata-kata ini benar-benar masuk akal. Sebenarnya status Wen Tiren di grup Tiandao hanyalah anggota biasa, namun karena kekuatan setingkat Tianxi, ia memiliki status yang tinggi dan setara dengan beberapa pemimpin. Apalagi setelah misi Mozi, Wen Tiren menjadi eksistensi setelah Siman Long dalam daftar guru surgawi, dan posisinya semakin tinggi. Hal ini tentu saja memberi Wen Tiren wewenang yang lebih tinggi untuk bertindak. Tugasnya yang biasa pada dasarnya adalah berbicara dengan beberapa pemimpin, sehingga tidak banyak orang di kelompok Tiandao yang mengetahui tentang dia dan Jericho Lee. Di antara orang-orang ini, Su Luan tidak termasuk.
Jika mereka tahu bahwa tuan dari undangan Wen Tiren adalah Jericho Lee, mereka tidak akan mempunyai pendapat apapun. Namun Wen Tiren memilih merahasiakan identitas Jericho Lee karena kebiasaan kehati-hatian di satu sisi, dan mencegah pengungkapan informasi Jericho Lee sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada tugas di sisi lain. Pokoknya begini. Kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan tugas. Su Luan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, itulah satu-satunya cara. Mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Tak lama kemudian, seorang pria datang dari kejauhan. Ini dia. Coba aku lihat. Pengunjung itu menyapa sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Luan tampak terkejut. Haha, aku tahu kamu di sini untuk melaksanakan tugas, jadi aku datang ke sini khusus untuk membangunkanmu. Kata pengunjung itu sambil tersenyum. Pengingat. Ketiganya bingung. Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan misi ini. Jika tebakan saya benar, Tuan Wen seharusnya mengundang ahli rahasia untuk membantu Anda secara diam-diam, kata pengunjung itu sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu itu? Su Luan menatapnya dengan heran. Wen Tiren diam-diam mengungkapkan hal ini padanya. Tebakan. Ji Ye berkata dengan misterius, singkatnya, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Selama kamu mengenal Tuan itu, kamu dapat banyak membantu. Adapun identitasnya, aku tidak dapat mengungkapkannya untuk saat ini. Di satu sisi karena takut meresahkan sebagian orang, dan di sisi lain akan membeberkan informasi yang tidak boleh diungkap. Ia memilih melakukan hal yang sama seperti Goiren. Lagi. Su Luan memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa misi ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang pengetahuan dan pemahaman tentang formasi? Ya, asisten Wen Tiren benar-benar berbakat di bidang ini. Mengapa Hu Wei tidak mempercayainya? Jangan khawatir. Ji Ye berjanji, saya kenal pria itu dan saya telah melihat kemampuannya. Jika Anda tidak percaya, Anda harus percaya Tuan Wen. Benar, saudara keempat. Ci Tianfeng di satu sisi menunjukkan warna tak berdaya, oke. Kami lihat. Percaya saja padamu. Itu benar. Jin Knight menunjukkan senyuman, jangan bicara lagi, aku harus melakukan tugas lain, kembalilah. Dengan itu, dia bergegas pergi. Kamu bilang perkataan Ji Ye barusan ada benarnya. Ci Tianfeng mengerutkan kening dan bergumam. Kalian bersaudara. Bagaimana kami bisa tahu? Su Luan dan Hu Wei memutar mata mereka secara bersamaan. Saya banyak bicara, kata Ji Tianfeng, lalu melirik ke aula hotel. Sudah hampir waktunya. Atur beberapa orang untuk berkemah di kaki gunung. Bagus. Beberapa orang segera keluar dari hotel, organisasi transfer. Pada saat ini, Jericho Lee diam-diam berjalan mengitari aula, matanya menyapu wajah orang-orang dari waktu ke waktu. Apakah mereka semua ahli strategi militer pada periode membuka dan membuka lembah? Apakah mereka semua pengambil keputusan sekte datang untuk mengolok-olok mereka? Setelah berjalan-jalan, Jericho Lee merasa curiga terhadap kehidupan. Kekuatan orang-orang ini terlalu buruk. Bukan karena dia meremehkan orang-orang ini, tapi kekuatan orang-orang ini. Meskipun mereka tidak terkalahkan dibandingkan dengan orang biasa, mereka berada di posisi terbawah dalam seni bela diri. Tidak peduli betapa pentingnya tugas tersebut, haruskah kita mengirimkan seorang guru surgawi? Meskipun jumlah master surgawi kecil, sekecil apapun mereka tidak jarang di dunia seni bela diri. Kecuali para tetua dan penguasa sekte ini semuanya sombong. Tidak, ada beberapa master surgawi, tetapi kekuatan mereka dapat mencapai ranah master surgawi. Tampaknya bahkan master surga pun sangat kuat di dunia seni bela diri. Lebih baik dikatakan. Jericho Lee memikirkan kemungkinan, artinya, Wen Tiren mencapai kesepakatan dengan sekolah-sekolah besar, menetapkan bahwa sekolah-sekolah besar tidak boleh mengirimkan prajurit yang terlalu kuat kali ini. Dia menebak dengan benar. Pada awalnya, Wen Tiren telah menetapkan syarat bagi setiap sekte besar untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Salah satunya adalah dia tidak bisa menugaskan master setingkat Lingxi, dia juga tidak bisa menugaskan master surgawi yang berusia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang hadir berada dalam periode pembukaan dan pembukaan lembah, dan hanya ada sedikit penguasa surgawi. Tuan Muda Li. Saat ini, suara kejutan tiba-tiba terdengar. Jericho Lee tertegun sejenak, menoleh untuk melihat, dan melihat wajah yang cukup familiar, bukankah itu kamu? Li Sao, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Pihak lain sangat bersemangat. Ayahmu setuju denganmu. Jericho Lee menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Kekuatan orang ini baru saja mulai bersinar. Terlalu menyenangkan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, bukan? Hu Feng sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Ayahku tidak tahu. Aku datang diam-diam darinya. Hah? Jericho Lee sedikit terdiam, tindakan yang berbahaya, kamu juga lari untuk ikut bersenang-senang, bukan untuk mati. Berbahaya. Bukan begitu. Hu Feng tertegun. Dia mendengar bahwa kompetisi ini tentang siapa yang memiliki pengalaman yang kaya dan memahami susunannya. Bahayanya sangat rendah. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan banyak hal. Pada saat ini, orang lain datang, saudara Hu, ini adalah... Oh, ini Lisao yang kubilang sebelumnya. Hu Feng berkata sambil tersenyum, Lisao, dia adalah temanku. Namanya Gou Ziki. Dia adalah anggota keluarga Gou Jia di Kota Iblis. Bab 1535. Keluarga pengait Kota Ajaib. Apakah itu keluarga Wudao nomor 1 yang bergema di Kota Ajaib? Seharusnya begitu. Aku belum pernah mendengar ada keluarga lain. Kekuatan keluarga Gou lebih kuat dari keluarga Tian Zihao di Beijing. Melihat usianya, saya tidak tahu tuan muda yang mana dia. Di aula, terjadi banyak diskusi, dengan suara keterkejutan yang kuat. Nama keluarga Gou sangat terkenal di dunia pencak silat. Alasannya masih terkait dengan kekuatan keluarga Gou. Jericho Lee juga mendengar sesuatu tentang Gou Jia ini, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun, hanya menganggukkan kepalanya sembarangan. Melihat reaksinya, Hu Feng mengobrol sebentar, dan Kiki diam-diam terkejut. Sebelumnya, Hu Feng memberitahunya bahwa identitas Jericho Lee tidak sederhana, dan dia tidak mempercayainya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Hanya jika Anda memiliki latar belakang yang besar, Anda tidak akan peduli dengan Gou Jia. Ngomong-ngomong, aku ingat keluarga Gou sepertinya sedang dalam masalah akhir-akhir ini. Di tengah keramaian, entah siapa yang menyampaikan kabar itu secara tiba-tiba. Apa? Orang-orang di sekitar segera menoleh dan menoleh. Pria itu mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, ragu-ragu, saya baru saja mendengarnya, tetapi keaslian beritanya tidak rendah. Dikatakan bahwa keluarga Gou telah diserang oleh kejahatan baru-baru ini. Banyak orang di keluarga tersebut meninggal secara aneh. Di sana adalah rumor bahwa mereka memprovokasi musuh yang kuat dan membunuh banyak orang secara diam-diam. Kis apakah itu benar atau tidak? Saya juga mendengar bahwa banyak orang telah meninggal di keluarga Gou baru-baru ini, dan itu cukup jahat. Saat mereka terengah-engah, mereka juga berbicara lebih bersemangat. Bahkan Jericho Lee mau tidak mau terkejut dan mengangkat alisnya, dan ini. Gou Ziki menghela nafas sambil tersenyum pahit, sejujurnya, itu benar. Ini bukan rahasia, tapi ini lebih rumit dari rumor yang beredar. Aku di sini hanya untuk meminta bantuan Lisao. Jericho Lee tertegun dan segera menjawab, apakah Anda ingin saya membantu Anda menyelesaikan masalah keluarga Gou? Gou Ziki segera mengangguk. Jericho Lee tersenyum, bagaimana kamu bisa yakin aku bisa membantumu? Terlebih lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi, apalagi saya tidak memiliki banyak persahabatan dengan keluarga Gou, jadi saya tidak punya alasan untuk membantu Anda. Mendengar ini, Gou Ziki menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saudara Hu telah menjelaskan hal ini kepadaku. Saya yakin dengan kemampuan Lisao, dia dapat membantu keluarga Gou memecahkan masalah tersebut. Jika Lisao bersedia membantu, saya bersedia membayar setidaknya 2 obat mujarab sebagai hadiah. Begitu kata-kata ini keluar, Jericho Lee tidak menanggapi, dan orang-orang di sekitarnya mematikan AC satu demi satu. Apakah kamu gila? Petik 2. Bahkan jika keluarga Gou sedang dalam masalah sekarang, mereka tidak boleh terburu-buru menemui dokter. Apakah anak ini adalah master tersembunyi? Apa yang disembunyikan? Apakah kamu bercanda? Ngomong-ngomong, dia terlihat seperti master tersembunyi. Tidak ada nafas ki asli di sekujur tubuhnya. Mungkin dia bahkan bukan seorang pejuang. Orang-orang semua berbicara. Anda dan saya meragukan kepercayaan diri Gou Ziki dan kemampuan Jericho Lee. Tidak ada yang percaya bahwa Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga Gou. Jericho Lee berkedip, menatap Hu Feng, lalu ke Gou Ziki, saya sangat percaya diri. Saya dapat membantu Anda dengan 2 obat ajaib itu. Jelas sekali, Gou Ziki bertanya kepada Hu Feng, dan mengetahui apa yang dia butuhkan, sehingga dia dapat memanfaatkannya. Terima kasih, Tuan Muda Lee. Gou Ziki menghela nafas lega. Dalam perjalanan ke sini, Hu Feng berjanji kepadanya bahwa Jericho Lee pasti dapat membantu keluarga Gou menyelesaikan masalah mereka.
Meskipun dia tidak 100% yakin, dia tahu bahwa Hu Feng adalah putra Hu yang tulus dan perkataannya sangat dapat diandalkan. Orang-orang di sekitar melihat bahwa mereka telah mencapai kesepakatan, dan mereka semua saling memandang. Bukankah itu sebuah lelucon? Saya khawatir saya belum pernah melihat pria berusia awal 20-an, dan saya tidak tahu bagaimana perasaan orang yang lebih tua ketika mereka mengetahuinya. Di sini, Hu Wei mendengar bahwa Gou Ziki akan datang, dan dia bergegas ke aula. Namun, ketika dia melihat Gou Ziki dan Jericho Lee sedang mengobrol bersama, dan Gou Ziki meminta bantuan Jericho Lee, dia langsung mengerutkan kening. Permainan anak-anak. Lelucon yang luar biasa. Dia pikir Gou Ziki akan melakukannya. Setidaknya dia adalah orang yang cakap. Secara umum, seorang ahli haruslah seorang lelaki tua dengan janggut putih, alis putih, dan karakter abadi. Ketiga, dia harus seorang pria paruh baya berusia 40-an dan 50-an. Sebagian besar murid berusia 20-an dan 30-an yang hadir malam ini lebih rendah dari penguasa surga, dan mereka yang berada di atas penguasa surga semuanya berusia di atas 40 tahun. Terkadang, usia tidak bisa mewakili semuanya, tapi yang lebih muda tidak begitu kuat. Berkat dua orang ini, seorang anak laki-laki berusia awal 20-an mampu membalikkan keadaan dan membantu keluarga Gou menyelesaikan masalah mereka. Bagus jika tidak membantu. Seorang anak laki-laki berusia 20-an paling banyak bisa dianggap magang jika dia bisa dijadikan rambut. Terlebih lagi, bahkan murid ahli biasa pada usia ini hampir tidak dapat memiliki kekuatan yang kuat. Saat dia keluar tadi, dia menyapa saudaranya Hulin. Meskipun yang terakhir bungkam, dia masih mengungkapkan sedikit makna kepadanya, yaitu, master yang diundang Wen Tiren malam ini masih sangat muda dan mengenal Hu Feng. Dari keterbatasan informasi, Hu Wei langsung menilai bahwa ahlinya adalah Jericho Lee. Tentu saja, reaksi pertama Hu Wei terhadap keputusan ini adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Saya tidak tahu kenapa. Jericho Lee masih terlalu muda. Saat ini, semua orang di tempat kejadian sedang membicarakannya, dan saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba melompat keluar. Apakah orang ini adalah penolong yang diundang oleh Wen Tiren? Ini tidak kurang dari blockbuster, membuat seluruh penonton gempar. Apa? Apakah orang ini adalah penolong Wen Tiren? Tidak mungkin, bukan. Anak ini pantas mendapatkannya juga. Apakah Wen Tiren gila mengundang anak nakal seperti itu datang ke sini? Saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan wajah mereka penuh keraguan. Cao Yang, kamu harus berpikir terlalu banyak. Bagaimana anak ini bisa menjadi penolong yang diundang oleh Wen Tiren? Di tengah kerumunan, seseorang langsung bertanya. Cao Yang meliriknya dan berkata, ketika Anda adalah anggota Sekte Tianzu, apakah saluran informasinya sangat terbelakang? Meskipun saya tidak 100% yakin, berdasarkan informasi yang tersedia, saya kira anak laki-laki ini pastilah seorang penolong yang diundang oleh Wen Tiren. Kekuatan Cao Yang di antara mereka cukup bagus. Kecuali beberapa orang yang tidak yakin, kebanyakan dari mereka cukup yakin. Apakah pembantu Wen Tiren itu benar-benar dia? Apakah anak muda seperti itu jenius yang diam-diam dibudidayakan oleh klan manapun? Jenius. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu kubis Cina hari itu? Kerumunan mulai lagi. Bab 1536. Apakah sulit bagi anak ini untuk memiliki bakat dalam formasi? Pasti begitu. Jika Wen Tiren bisa meminta bantuan, dia harus yakin. Dia selalu berhati-hati, dan tentu saja tidak akan sia-sia. Beberapa orang langsung memikirkan kuncinya, yaitu sebagai guru surga, Wen Tiren tidak akan tertipu. Namun hal ini juga menjadi spekulasi publik. Karena ini hanya spekulasi, berarti sebagian orang mempercayainya dan sebagian lagi mencemoohnya. Hentikan. Menurutku kalian semua gila. Orang jenius macam apa yang terlihat seperti orang ini? Bisakah semua kucing dan anjing mempelajari susunannya bersama-sama? Seorang murid sekte itu mencibir. Pria berusia 30 tahun lainnya, mengenakan pakaian latihan, mencibir, Wen Tiren ini juga seorang guru surgawi. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah? Saya pikir dia mungkin telah ditipu oleh anak ini. Apakah kamu menipu saya? Tidak mungkin, bukan. Wen Tiren, guru surga, begitu mudahnya ditipu. Beberapa orang tidak mempercayainya. Pria itu menatapnya dengan dingin dan berkata, apa yang tidak mungkin? Seni bela diri mempunyai keistimewaannya masing-masing. Untuk seni bela diri biasa, susunannya misterius dan rumit. Sulit untuk mencoba-cobanya. Dalam hal ini, Goiren hanyalah orang awam.
Jika orang ini melakukan trik palsu untuk mengelabui Goiren, Goiren tidak akan bisa membedakannya. Kata-kata yang tepat dari pria itu membuat beberapa orang di sekitarnya menganggukkan kepala. Sepertinya inilah kebenarannya. Kebanyakan orang yang hadir hanya tahu sedikit tentang susunannya. Ini, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari departemen yang berbeda. Mereka biasanya memiliki kesenjangan satu sama lain dan senang melihat Wen Tiren mempermalukan dirinya sendiri. Dalam hal ini, Jericho Lee terlihat tenang dan menutup telinga terhadap komentar orang-orang ini. Selalu ada prasangka di dunia, dan dia terlalu malas untuk menjelaskan. Hu Feng melihat bahwa Jericho Lee tidak peduli dengan komentar publik. Dia sedikit lega. Dia benar-benar takut Jericho Lee akan marah dan konsekuensinya di luar kendali. Dia menoleh dan menatap Gou Ziki, jangan khawatir, Li Shao berjanji akan membantu. Dia tidak pernah mampu menyelesaikan masalah keluargamu. Mendengar ucapan itu, putra Qi yang terpikat tertunduk, mau tidak mau mengangguk. Nak, apakah kamu benar-benar ingin mati? Tahukah Anda apa maksud dari operasi ini? Saya menyarankan Anda untuk pergi lebih awal. Pada saat ini, seorang pria berjubah Tao maju dan bersorak dengan dingin. Cao Yang, jangan urus urusanmu sendiri. Gou Ziki, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kamu menaruh harapanmu padanya. Apakah kamu terburu-buru pergi ke dokter, atau kamu putus asa? Sekalipun tidak ada jalan keluar, tidak perlu pergi. Gila, benar Cao Yang dan Gou Ziki sebenarnya saling mengenal. Dilihat dari perkataan mereka, hubungan mereka sepertinya juga tidak baik. Jangan urus urusanmu sendiri. Anda sebaiknya menjaga diri sendiri. Gou Ziki gayung bersambut. Haha, saya ingin mengingatkan Anda bahwa karena Anda menganggap saya usil, saya ingin menasihati Anda bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah Gou Jia kecuali Anda bertanya pada tuan saya. Kamu tidak dapat menemukan orang lain. Cao Yang sepertinya tahu banyak tentang keluarga Gou. Mata Gou Ziki memancarkan bayangan, tapi dia tidak tergerak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada yang akan bertanya padamu. Pergilah. Cao Yang melangkah mundur dengan olok-olok di wajahnya. Tampaknya dia sangat yakin bahwa Gou Ziki akhirnya akan mendatanginya. Apa masalahnya? Jericho Lee mau tidak mau bertanya. Ini. Gou Ziki ragu-ragu dan menghela nafas. Li Shao, maaf aku tidak bisa menceritakan keseluruhan ceritanya padamu pada kesempatan ini. Karena itu, Jericho Lee tidak melanjutkan bertanya. 2 menit kemudian, beberapa orang lagi masuk ke aula, dan terjadi keributan di antara kerumunan. Keluarga Lee datang. Mata semua orang tertuju pada orang yang datang, Jericho Lee juga mengarahkan pandangannya, tiba-tiba tertegun. Itu mereka. Itu adalah Li Fengyun dan Li Fengqi, serta Li Fenghao, wajah baru yang tidak dia kenal. Ketika ketiga bersaudara dari keluarga Li datang, mereka menyapa beberapa orang yang memiliki hubungan baik, dan segera memperhatikan Jericho Lee di tengah kerumunan. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Fengyun tertegun di tempat, tampak agak sulit dipercaya. Li Fengqi dan Li Fenghao tidak menyangka akan bertemu Jericho Lee di sini. Jericho Lee melirik ketiganya dan tidak berkata apa-apa. Saudara Fengyun, apakah kamu mengenalnya? Cao Yang datang dan bertanya dengan heran. Li Fengyun tidak menghindar untuk mengakuinya secara langsung, dia adalah anggota keluarga Li Ku. Apa? Mereka terkejut, jauh dari menyangka bahwa Jericho Lee adalah anggota keluarga Li. Bahkan Hu Feng dan Gou Ziki pun menunjukkannya. Ekspresi ketakutan. Cao Yang tidak percaya dan berkata, apakah dia juga keluarga Li? Saudara Fengyun, apakah kamu bercanda? Jangan bercanda. Li Fengyun menggelengkan kepalanya. Saat kita keluar dari keluarga kali ini, selain berpartisipasi dalam operasi ini, tugas lainnya adalah membiarkan mereka kembali ke keluarga Li. Tapi apa? Dia menolak, mata Li Fengyun dengan ringan menatap Jericho Lee. Wow. Adegan itu meledak lagi, dan banyak orang terengah-engah, menatap Jericho Lee dengan tatapan luar biasa. Keluarga Lee berinisiatif membiarkan mereka kembali, tapi dia menolak. Apakah dia tahu seberapa kuat keluarga Lee sekarang? Sejujurnya, tak satu pun dari sekte yang hadir bisa menandingi keluarga Lee. Saya khawatir anak laki-laki itu tidak mengetahui kekuatan keluarga Lee sama sekali, jadi bodoh sekali jika dia menolaknya. Mereka yang tidak tahu tidak takut. Di saat yang sama, orang-orang terkejut dan mengejek pilihan Jericho Lee. Menurut mereka, keputusan bodoh menolak ajakan keluarga besar. Cao Yang menenangkan diri dari keterkejutannya dan menatap mata Jericho Lee.
Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, kamu adalah anggota keluarga yang sama dengan saudara laki-laki Feng Yun, yang membuatku terkejut. Tetapi sebaiknya kamu tidak menyesali keputusan hari ini. Jericho Lee meliriknya dan berkata dengan sinis, aku menyesal atau tidak? Ada apa denganmu? Apakah kamu terlalu peduli dengan lobak asin dan lobak ringan? Kamu wajah Chow yang segera tenggelam. Dia akan pecah ketika Li Feng Yun melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu begitu marah. Saya akan bertanya mengapa Anda ada di sini. Tahukah kamu di mana ini? Idiot. Jericho Lee tidak mau memperhatikan orang-orang yang lambat merespons. Wajah Li Feng Yun merosot dan dia berkata dengan marah, aku tahu kamu memiliki kebencian terhadap keluarga, tapi bukan itu yang bisa aku atasi. Sebaiknya kamu memikirkannya terlebih dahulu sebelum melakukan apapun, jangan menaruh emas di wajahmu, kesal. Di mataku, keluargamu tidak lebih baik. Jericho Lee tidak merahasiakan rasa jijik dan jijiknya. Hingga saat ini, Li Feng Yun dan yang lain belum menjelaskan situasinya. Bukan karena dia meninggalkan rumah dan tidak menyukai Jericho Lee, tapi Jericho Lee sama sekali tidak menghormati keluarga Lee.